Oke adik-adik, di sini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengertian bilangan, jenis-jenis bilangan bulat, dan juga sifat-sifat bilangan. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari bilangan. Apa sih itu bilangan? Jadi, bilangan itu adalah sebuah ide yang memiliki sifat abstrak dan mampu memberi keterangan mengenai jumlah dari sebuah himpunan benda. Bilangan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan. Apa saja sih jenis-jenis bilangan itu? Pertama, jenis bilangan yang akan kita pelajari adalah bilangan rasional. Yang kedua, bilangan pangkat. Yang pertama kita pelajari adalah mengenai bilangan rasional. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bilangan rasional itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan rasio atau pembagi dari dua angka atau dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan himpunan bilangan bulat tetapi tidak sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional yaitu setengah, seperempat, 4/6, 1/8, 3/8, atau seterusnya. Bisa juga 10/11, 12/20. Oke, setelah mengetahui contoh-contoh dari bilangan rasional, kita akan mempelajari apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam bilangan rasional itu. Jadi, yang termasuk ke dalam bilangan rasional itu yang pertama adalah bilangan bulat. Itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya itu bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat ini kita pertama harus mengetahui apa itu bilangan bulat. Jadi, untuk pengertian bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Dari pengertian ini ada bilangan cacah dan bilangan negatif. Apa sih itu bilangan cacah? Jadi, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi yang termasuk dalam bilangan cacah itu adalah mulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Karena bilangan bulat positif itu adalah semua bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi karena pengertian dari bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi yang termasuk ke dalam bilangan cacah itu adalah mulai dari angka 0 sampai seterusnya yang merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya itu adalah bilangan negatif. Apa itu pengertian bilangan negatif? Jadi bilangan negatif itu adalah semua bilangan yang lebih kecil dari 0. Jadi yang lebih dari kecil dari 0. Jadi yang termasuk ke dalam bilangan negatif itu adalah mulai dari -1, -2, -3 sampai seterusnya minusnya. Dari dua pengertian di samping, maka untuk contoh bilangan bulat itu dimulai dari -1, -2, -3, -4 ditambah bilangan cacah.
yaitu dimulai dari angka 0 dan bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4. Untuk lebih paham mengenai bilangan bulat positif, bilangan cacah, dan bilangan bulat negatif, bisa kita lihat pada garis bilangan berikut. Untuk bilangan bulat positif, itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Bisa kita lihat pada lingkaran biru ini. Selanjutnya, bilangan cacah itu adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ke sebelah kanan. Untuk bilangan bulat negatif, karena dia lebih kecil dari 0, maka dia ke sebelah kiri, dimulai dari -1 sampai seterusnya. Kita masih akan berjumpa jenis-jenis bilangan pada bilangan bulat yang akan kita temui nanti. Yang pertama itu adalah bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil ini pengertiannya itu adalah semua bilangan yang bukan merupakan kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2. Contohnya adalah yang termasuk ke dalam bilangan ganjil 1. Kenapa 1 termasuk bilangan ganjil? Karena 1 tidak habis dibagi 2. Begitu juga dengan 3. 3 juga tidak habis dibagi 2. Begitu juga dengan 5 dan juga 7. Dan sampai seterusnya yang tidak habis dibagi 2. Selanjutnya itu adalah bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap itu adalah semua bilangan yang merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Jadi yang termasuk ke dalam bilangan genap itu adalah 2. 2 habis dibagi 2. Berarti dia termasuk dalam bilangan genap. 4 juga habis dibagi 2. 6 juga habis dibagi 2. 8 juga habis dibagi 2. Begitu juga sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan berjumpa dengan yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Jadi, selain dari angka 1 dan dibagi diri sendiri, itu bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi yang termasuk ke dalam bilangan prima itu adalah 2. 2 hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Begitu juga 3. Begitu juga 5. Begitu juga 7. Kalau angka 4 itu bukan termasuk bilangan prima karena angka 4 itu bisa dibagi 2. Begitu teman-teman. Selanjutnya itu adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima. Jadi dia memiliki 2 buah faktor prima. Yang termasuk ke dalam bilangan komposit itu adalah 4. 4 bilangan faktor primanya 2, 2. 6 bilangan faktor primanya 2, 3. 8 faktor primanya 2, 4. 9 faktor primanya 3, 3. Selanjutnya itu kita akan membahas operasi hitung. Tetapi untuk video kali ini kita lebih memfokuskan ke dalam sifat-sifat operasi hitung. Jadi sifat-sifat operasi hitung yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pemangkatan. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Jadi sifat-sifat pada penjumlahan itu yang pertama adalah sifat tertutup. Yang kedua ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga mempunyai unsur identitas.
Yang keempat, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang kelima itu mempunyai inverse. Yang pertama kita bahas dari kelima sifat ini adalah sifat tertutup. Jadi, pengertian dari sifat tertutup itu adalah untuk setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu dihasilkan bilangan bulat pula. Jadi, hal tersebut dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A ditambah B sama dengan C, dan C merupakan bilangan bulat. Untuk memahami, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Minus 2 ditambah 5 itu adalah 3. 3 merupakan bilangan bulat. Ini sesuai dengan pernyataan di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B, minus 2 dan 5 merupakan bilangan bulat. Berlaku ketentuan A ditambah B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Karena hasilnya adalah 3 merupakan bilangan bulat, maka sifat tertutup pada penjumlahan adalah benar. Selanjutnya, penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif atau pertukaran. Apa itu sifat komutatif? Jadi, sifat komutatif itu adalah suatu penjumlahan bilangan akan menghasilkan nilai yang sama meskipun kedudukan bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Sehingga dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ketentuan A ditambah B, hasilnya itu akan sama dengan B ditambah A. Jadi, untuk mengetahui sifat ini, kita bisa melihat contoh soal di bawah ini. Untuk hasil 2 tambah 5 itu sama dengan 7. Begitu juga dengan hasil 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi, untuk sifat komutatif pada penjumlahan adalah betul. Hal ini dilihat dari untuk setiap bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ketentuan A tambah B akan sama hasilnya ditambah B tambah A. Dari contoh ini, hasil dari 2 tambah 5 sama hasilnya dengan 5 ditambah 2. Selanjutnya itu adalah mempunyai unsur identitas. Apa itu mempunyai unsur identitas pada penjumlahan? Jadi, unsur identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Mengapa 0? Karena untuk setiap bilangan bulat, berapapun nilainya, jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga dapat dituliskan untuk sembarangan bilangan bulat A akan selalu berlaku ketentuan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Bisa kita lihat untuk contoh soal di bawah ini. 15 ditambah 0 sama dengan 15. Merupakan dirinya sendiri. Begitu juga dengan 0 ditambah 15. Hasilnya sendiri. Karena unsur identitas itu adalah pada penjumlahan itu dirinya sendiri ditambah identitas, hasilnya harus dirinya sendiri. Misalnya kita buat unsur identitas 1, 15 ditambah 1 kan hasilnya 16. Jadi itu bukan dirinya sendiri. Makanya untuk penjumlahan dan pengurangan unsur identitasnya itu adalah 0. Bisa kita lihat contoh soal yang kedua ini. Minus 23 ditambah 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan 0 ditambah minus 23 menghasilkan bilangan itu sendiri.
Selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Apa itu sifat asosiatif? Sifat asosiatif itu adalah untuk setiap bilangan bulat baik A, B, maupun C akan selalu berlaku ketentuan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah BC, B ditambah C. Bisa kita lihat dari contoh soal berikut ini. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Itu akan sama hasilnya dengan 2 ditambah 3 tambah 4 itu 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Berarti ketentuan dari A ditambah B kemudian ditambah C akan sama hasilnya dengan A ditambah B ditambah C. Berarti sifat asosiatif pada penjumlahan adalah benar. Selanjutnya, memiliki inverse. Memiliki inverse itu adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Jadi, suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dengan lawannya termasuk unsur identitas yaitu 0. Jadi, inverse dari bilangan A adalah minus A. Sebaliknya, inverse dari minus A itu adalah A. Dengan kata lain, untuk semua bilangan selain 0 pasti memiliki inverse, sehingga berlaku ketentuan A ditambah minus A sama dengan 0. Begitu juga dengan minus A ditambah A, hasilnya adalah 0. Kita lihat contoh di bawah. 5 ditambah minus 5 hasilnya 5. Begitu juga dengan minus 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengurangan. Sifat-sifat dari pengurangan. Apa saja yang termasuk ke dalam sifat-sifat pengurangan? Pertama itu adalah sifat tertutup. Sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku, kemudian mempunyai unsur identitas. Selanjutnya, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B kan sama dengan A ditambah minus B. Begitu juga dengan A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai sifat yang pertama, yaitu sifat tertutup. Apa sih itu sifat tertutup? Jadi sifat tertutup pada pengurangan itu adalah hampir sama dengan pengertian pada sifat tertutup pada penjumlahan, yaitu untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A dikurang B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Jadi untuk lebih memahaminya kita bisa melihat contoh soal 5 dikurang 3. 5 merupakan bilangan bulat, 3 merupakan bilangan bulat, dan 2 juga merupakan bulat. Jadi untuk pernyataan setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A dikurang B sama dengan C bilangan bulat, maka pada pengurangan berlaku sifat tertutup. Selanjutnya itu adalah sifat komutatif dan asosiatifnya tidak berlaku. Kenapa dia tidak berlaku? Bisa
kita lihat pada contoh soal berikut supaya memahaminya lebih dalam. Untuk sifat komutatif itu kan A minus B sama dengan A dikurang B sama dengan hasilnya itu akan sama dengan B dikurang A. Sedangkan pada pengurangan ini 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Sedangkan 3 dikurang 5 hasilnya itu adalah minus 2. Jadi untuk sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Selanjutnya untuk sifat asosiatif, di mana sifat asosiatif yang kita ketahui itu adalah A dikurang B dikurang C sama hasilnya dengan A dikurang B dikurang C. Kita lihat contoh soal untuk pengurangannya. 8 dikurang 4 itu adalah 4. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Sedangkan kalau 8 dikurang 4 dikurang 3 1. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Hasil dari A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang B dikurang C, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Selanjutnya itu adalah mempunyai unsur identitas. Jadi identitas pada penjumlahan dan pengurangan itu sama, yaitu 0. Jadi inti dari identitas itu adalah setiap bilangan yang untuk pengurangan itu adalah jika bilangan itu dikurang dengan identitas, hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi untuk pengurangan identitasnya itu adalah 0. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke sifat selanjutnya, yaitu untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah minus B dan A dikurang minus B sama dengan A ditambah B. Jadi yang perlu kita ketahui, jika A dikurang minus B, jika minus sama minus itu, maka dia akan berubah tanda menjadi positif. Begitu juga dengan A dikurang B itu sama dengan A ditambah minus B. Bisa kita lihat pada soal berikut ini. 8 dikurang 5 itu hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan 8 ditambah dengan minus 5 hasilnya juga 3. Untuk contoh kedua itu 7 dikurang minus 4, berarti minus sama minus berarti menjadi positif, hasilnya 11, sama dengan hasil dari 7 ditambah 4. Setelah kita mempelajari sifat-sifat di pengurangan, kita akan masuk ke sifat-sifat pada perkalian. Sifat-sifat pada perkalian itu apa saja sih? Jadi sifat-sifat pada perkalian itu yang pertama adalah sifat tertutup. Yang kedua itu sifat komutatif atau pertukaran. Yang ketiga sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang keempat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, dan yang terakhir memiliki unsur identitas. Jadi yang pertama, sifat yang pertama pada perkalian itu adalah sifat tertutup.
Jadi sifat tertutup pada perkalian itu adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A dikali B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Bisa kita lihat contoh berikut ini. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 merupakan bilangan bulat, 3 juga merupakan bilangan bulat, begitu juga dengan 15. 15 juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya adalah sifat komutatif. Jadi sifat komutatif pada perkalian itu adalah untuk setiap bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ketentuan A dikali B akan sama hasilnya dengan B dikali A. Kita lihat dari contoh di bawah ini. 3 dikali 5 sama hasilnya dengan 5 dikali 3 yaitu 15. Sifat yang ketiga itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi sifat asosiatif pada perkalian untuk setiap bilangan bulat baik A, B maupun C akan selalu berlaku ketentuan A dikali B dikali C sama hasilnya dengan A dikali B dikali C. Bisa kita lihat contoh di bawah ini. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 6 dikali 4 hasilnya 24. Hasilnya ini akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi sifat asosiatif pada perkalian berlaku. Selanjutnya itu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi sifat distributif terhadap penjumlahan itu untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali Q tambah R. Hasilnya akan sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Bisa kita lihat contoh soal di bawah ini. 4 dikali 5 ditambah minus 3. 5 ditambah minus 3 hasilnya 2. 4 dikali 2 adalah 8. Hasilnya ini akan sama dengan 4 dikali 5 ditambah 4 dikali minus 3. Kenapa begini? Karena tadi P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi untuk 4 dikali 5 sama dengan 20 ditambah 4 dikali minus 3 hasilnya minus 12. 20 ditambah minus 12 hasilnya 8. Jadi untuk P dikali Q ditambah R sama hasilnya dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Selanjutnya itu kita akan masuk ke sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap bilangan P, Q, dan R yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali Q dikurang R sama hasilnya dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan sama. Bisa kita lihat di contoh soal berikut. Jadi hasil dari 3 dikali 7 dikurang minus 6. Karena dia minus ke minus maka dia menjadi positif. 7 ditambah 6 13. 3 dikali 13 sama dengan 39. Jadi ini akan sama hasilnya dengan
3 dikali 7 dikurang 3 dikali minus 6. 3 dikali 7, kenapa di 3 kali 7? Karena P dikali Q, mana P di sini adalah 3 dan Q nya adalah 7, dikurang 3 dikali minus 6 karena R nya adalah minus 6. Jadi 21 dikurang minus 18 karena dia minus, maka dia jadi tambah. 21 ditambah 18 sama dengan 39. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai selanjutnya sifat terakhir itu mempunyai unsur identitas. Apa sih unsur identitas? Pada perkalian itu bilangan 1 pada perkalian merupakan unsur identitas. Jadi bilangan 1 itu adalah bilangan identitas pada perkalian. Begitu juga nanti pada pembagian. Unsur identitasnya itu adalah 1. Yang artinya dari unsur identitas itu adalah untuk setiap bilangan bulat berapapun nilainya, jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 1 merupakan unsur identitas dari perkalian. Kita lihat contoh berikut. 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Begitu dengan 1 dikali 15 menghasilkan nilai sendiri yaitu 15. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sifat-sifat pada pembagian. Sifat-sifat pada pembagian ini, yang pertama adalah hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Yang ketiga, hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Dan yang terakhir, hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Yang kelima, tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Dan yang terakhir itu bersifat tidak tertutup. Jadi sifat yang pertama adalah hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Bisa kita lihat dari contoh soal yang pertama ini. 8 dan 4 itu merupakan bilangan positif. Jadi hasil dari 8 dibagi 4 adalah 2, mana 2 juga merupakan bilangan positif. Jadi hasil bagi dari dua positif itu adalah bilangan positif. Selanjutnya itu hasil bagi dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Kita lihat contohnya. Minus 10 dibagi minus 5 sama dengan 2. Jadi minus 10 itu merupakan bilangan bulat negatif. Minus 5 juga bilangan bulat negatif. Hasilnya bilangan positif, di mana 2 adalah bilangan yang positif. Selanjutnya itu hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Positif dibagi negatif hasilnya itu adalah negatif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Jadi kita lihat contoh soal berikut ini. 6 dibagi minus 2 hasilnya minus 3. Berarti positif dibagi negatif sama dengan negatif. Selanjutnya minus 12 dibagi 3 sama dengan minus 4. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Selanjutnya itu adalah hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah
tidak terdefinisi. Jadi setiap bilangan bulat jika dibagi dengan 0 hasilnya itu tidak terdefinisi. Selanjutnya itu adalah tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana sifat asosiatif itu adalah A dibagi B harus sama hasilnya dengan B dibagi A, sedangkan 4 dibagi 2 tidak sama hasilnya dengan 2 dibagi 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sedangkan 2 dibagi 4 hasilnya adalah setengah. Jadi sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Untuk sifat asosiatifnya, mana A dibagi B dibagi C harus sama hasilnya dengan A dibagi B dibagi C. Sedangkan bisa kita lihat dari soal berikut ini, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Hasilnya tidak sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 dibagi 4 itu hasilnya kan 0,5. Jadi 8 dibagi 0,5 itu adalah 1,6. Jadi hasilnya berbeda. Jadi sifat asosiatif pada pembagian tidak berlaku. Jadi untuk pembahasan kita mengenai sifat-sifat untuk operasi hitung sudah kita bahas semua. Jadi untuk operasi hitung selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi tunggu terus ya video kita selanjutnya. Terima kasih.